Hidup mudah berkah. Untuk memperoleh hidup yang lebih mudah dan berkah, kita perlu mengupayakan keseimbangan antara usaha duniawi dan amalan spiritual. Berikut adalah beberapa cara untuk mencapainya. 1. Meningkatkan hubungan dengan Allah. Beribadah dengan konsisten. Perbanyak salat, zikir, dan membaca Al-Quran. Doa dan tawakal. Mintalah kemudahan kepada Allah dalam setiap urusan dan pasrahkan hasilnya kepadanya. 2. Berbuat kebaikan kepada orang lain. Bersedekah. Sedekah mendatangkan rezeki dan keberkahan. Memaafkan dan membantu sesama. Allah akan mempermudah urusan kita jika kita mempermudah urusan orang lain. 3. Menjaga etos kerja dan kejujuran. Bekerja keras. Hidup berkah juga membutuhkan usaha. Kerja dengan niat ibadah akan memberikan nilai pahala. Jujur, kejujuran membawa keberkahan. Meski hasilnya tampak kecil di awal. 4. Hidup sederhana dan bersyukur. Hindari gaya hidup berlebihan. Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Syukur atas nikmat kecil. Bersyukur menjadikan hidup lebih tenang dan rezeki bertambah. 5. Menjaga silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Luangkan waktu untuk keluarga, teman, dan tetangga. 6. Menjauhi hal-hal haram. Hindari rezeki yang tidak halal, dosa besar, dan perbuatan zalim. Hidup berkah tidak hanya dilihat dari banyaknya materi, tetapi dari ketenangan hati. Jika dilakukan secara konsisten, hidup akan terasa lebih mudah karena keberkahan menyelimuti setiap langkah. Allah juga menjanjikan dalam Al-Quran, lebih besar dari, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa husbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Dan Dia pun akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya dengan memberikan kebutuhan fisik maupun kebutuhan rohani. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah dalam segala urusan, niscaya Allah cukup sebagai tempat mengadu bagi dirinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya dengan penuh hikmah bagi manusia. Sungguh, Allah telah menjadikan segala sesuatu dengan kadarnya sehingga setiap orang tidak akan menghadapi masalah di luar batas kemampuannya. Dalam ayat-ayat ini, Allah menerangkan bahwa apabila masa idah istri hampir habis dan suami masih ingin berkumpul kembali, ia boleh rujuk kepada istrinya dan tinggal bersama secara baik sebagai suami istri, melaksanakan kewajibannya, memberi belanja, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya. Akan tetapi, kalau suami tetap tidak akan rujuk kepada istri, maka ia boleh melepaskannya secara baik pula tanpa ada ketegangan terjadi. Menyempurnakan maharnya, memberi muta sebagai imbalan dan terima kasih atas kebaikan istrinya selama ia hidup bersama dan lain-lain yang menghibur hatinya. Apabila suami memilih rujuk, maka hendaknya hal itu disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang adil, untuk memantapkan rumah tangganya kembali. Selanjutnya Allah menyerukan agar kesaksian itu diberikan secara jujur karena Allah semata-mata tanpa mengharapkan bayaran dan tanpa memihak. Sebagaimana firman Allah, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri. An-Nisa 4:135. Demikian seruan mengenai rujuk dan talak untuk menjadi pelajaran bagi orang yang beriman kepada Allah di hari akhirat. Orang yang bertakwa kepada Allah dan patuh menaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkannya, antara lain mengenai rujuk dan talak tersebut di atas, niscaya ia akan menunjukkan baginya jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak saja diberi dan dimudahkan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya, tetapi juga diberi rezeki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, yang belum pernah terlintas dalam pikirannya. Selanjutnya Allah menyerukan agar mereka bertawakal kepadanya, karena Allah lah yang mencukupkan keperluannya mensukseskan urusannya. Bertawakal kepada Allah artinya berserah diri kepadanya, menyerahkan sepenuhnya kepadanya keberhasilan usaha.
Setelah ia berusaha dan memantapkan satu ikhtiar, barulah ia bertawakal. Bukanlah tawakal namanya apabila seorang menyerahkan keadaannya kepada Allah tanpa usaha dan ikhtiar. Berusaha dan berikhtiar dahulu baru bertawakal menyerahkan diri kepada Allah. Pernah terjadi seorang Arab Badui berkunjung kepada Nabi di Madinah dengan mengendarai unta. Setelah orang Arab itu sampai ke tempat yang dituju, ia turun dari untanya lalu masuk menemui Nabi SAW. Nabi bertanya, apakah unta sudah ditambatkan? Orang Badui itu menjawab, tidak. Saya melepaskan begitu saja. Dan saya bertawakal kepada Allah. Nabi SAW bersabda, tambatkan dulu untamu. Baru bertawakal. Allah akan melaksanakan dan menyempurnakan urusan orang yang bertawakal kepadanya sesuai dengan kodrat iradatnya. Pada waktu yang telah ditetapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya. Arad 13:8. Sumber, kemenak.go.id